RadioMD.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, pendengar setia radio MDFM yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada saat ini kita masih berada di dalam bulan Syawal. Tentunya masih ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang aidin, yang kembali menuju ke fitrah dan termasuk orang-orang yang beruntung, minal faizin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mustami'in, mustami'at, pendengar setia radio MDFM yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini kita akan ngaji surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Kita akan awali dengan mengaji bacaannya, yaitu ayat demi ayat. Kita baca ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga dengan benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah. Idza jaa, ini idza bukan ida, zal bukan dal, idza ya. Jaa, jangan meduk-meduk mengucapkan huruf jim, ja. Nah, ini. Jangan meduk-meduk. Ya, ini panjang sampai 6 ketukan atau 3 harokat. Ini ja, mad lazim. Nah, ini panjang. Idza jaa,
Jaa. A ini bukan a. Ada di depan. Suaranya ada di depan. A. Kalau a, iza jaa. Nah, ini ada di dalam. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini. Jadi sesuai dengan makharijil hurufnya, hamzah bukan ain. Nasrullahi, Nasrullah bukan Nasrullah. Kalau Nasrullah itu pakai sin, tapi ini pakai shad. Nasrullahi. Nasrullahi wal fat. Ya, wal fat. Tidak boleh taknya itu dibaca wal fatah gitu ya. Wal fatah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi wal fat, haknya itu seolah-olah ada apa? Ada di akhir dan kayak ikut tertelan gitu suaranya. Wal fat. Nah, jadi tidak boleh wal fatah. Tidak diperbolehkan wal fat. Nah, ini. Wa ra'aitan nasa an-nasa. Ini ada gunnah, nun bertasdid, maka ditahan dulu. Satu, ini setengah, panjangnya 1,5. Wa ra'aitan, jangan wa ra'aitan nasa, tidak boleh. Jadi ditahan dulu 1,5. Ya, ini ya, panjangnya 1,5. Wa ra'aitan nasa, baru wa ra'aitan nasa 1,5. Tidak boleh langsung ngebut wa ra'aitan nasa, tidak boleh. Yadkhuluna, di sini ada dal. Dal mati kalau berada di tengah-tengah bacanya adalah qalqalah sughra. Tidak boleh dibaca memantul. Contohnya yang memantul begini, yadkhuluna, tidak boleh. Ya, ini qalqalah sughra biasa. Yadkhuluna, khuluna, kha, yadkhuluna. Nah, ini diusahakan kalau membaca kalimat per kalimat itu hurufnya sesuai. Jangan sampai seperti ini misalkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna, seolah-olah sayadkhuluna gitu. Padahal sinnya ini adalah milik kalimat an-nas. Jadi wa ra'aitan nasa, ya gitu kan ya. Baru yadkhuluna. Nah, ini terkadang kita membacanya langsungan wa ra'aitan nasa yadkhuluna gitu kan ya. Dan ini kan hampir sama kan ya. Ya, ini sudah merubah makna. Ya, ini. Jadi sa-nya itu diikutkan sayadkhuluna gitu. Jadi sehingga kita sebagai qori, sebagai orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, baik melihat Al-Quran maupun dengan cara hafalan, harus tahu ya, ini kalimat-kalimatnya, ini lafaz-lafaznya. Jangan sampai hurufnya lafaz yang di depan masuk kepada huruf masuk pada kalimat yang ada di depannya, lafaz yang ada di depannya. Jangan sampai. Contohnya seperti ini, sayadkhuluna. Ya, ini. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna gitu ya. Jadi nasa yadkhuluna. Jadi seolah-olah kita tahu yang dimaksud adalah an-nasa yadkhuluna gitu. Nah, ini. Fi dinillahi afwaja. Afwajan. Ini kalau dibaca waqaf menjadi afwaja. Ya, ini afwajan. Nah, ini kalau diteruskan ya afwajan fasabbih. Ya, ini itu kalau terus, kalau dibaca wasol ayat 2 diteruskan ke ayat 3 menjadi afwajan fasabbih. Ya, ini karena ini diwakafkan, baca setiap nomornya itu berhenti, setiap ayatnya berhenti, maka afwaja. Nah, ini jangan panjang-panjang, tidak boleh. Afwaja, nggak boleh. Cukup. Nah, ini 1 alif. Afwaja. Tidak boleh panjang-panjang. Fasabbih. Nah, ini fasabbih. Ini hak. Suara hak bukan suara hak. Nggak boleh.
Fasabbih. Enggak boleh fasabbih. Nah, terkadang orang baca Al-Qur'an enggak ngerasa ini hurufnya huruf apa ini. Ini mirip-mirip udah antara ha dengan ha. Contoh seperti yang kemarin kita baca dalam alhamdu itu banyak orang yang membaca alhamdu ini. Alhamdulillah. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan sama dengan fasabbih. Ini ha, hi, hu, bah. Ini bersih. Ha, hi, hu, bah. Ini fasabbih bihamdi sama ha bihamdi tidak boleh, bihamdi enggak boleh. Tidak boleh membaca fasabbih bihamdi enggak boleh. Nah, ini kayaknya kalau orang baca itu ini enggak ngerasa no fasabbih bihamdi ya ini kan. Enggak boleh, itu sudah salah. Semakin kental semakin mantap. Lah inilah harus hati-hati. Ini ha, ini ha. Harus bisa membedakan. Oh, ini kaf, ini qaf. Juga ada kemiripan ya ini. Ini a, ini hamzah, ini ain. Nah ini sin, ini shad dan seterusnya. Ini sin yang titik 3, sin besar, ada sa. Nah, ini hampir mendekati semuanya itu. Nah, itu harus tepat bacanya. Ya ini sa, kemudian sin, kemudian shin, kemudian shad. Nah ini itu mirip-mirip. Nah ini fasabbih bihamdi bihamdi rabbika ini ada tasdid rabbika wastaghfir sama dengan wal fath tadi itu. Jadi haknya ini cukup kayak kita telan gitu ya, kayak cukup kita telan, enggak usah di ro-nya dibaca wastaghfirah, enggak boleh wastaghfirah. Nah, misalkan wastaghfir. Jadi seolah-olah haknya itu ketelan gitu aja udah. Enggak begitu nampak suara haknya ini. Innahu ini mincup ke bawah. Innahu kalau a itu di atas a i kan di bawah. Nah ini ada nun tasdid. Ya, ini dibaca gunnah, ditahan dulu 1,5. 1,5 ya, ditahan panjangnya 1,5. Innahu, jangan innahu. Kalau baca bahasa Arab enggak apa-apa. Kalau kita ngomong-ngomong innahu enggak apa-apa, innahu. Tapi ini kita baca adalah Al-Qur'an, baca kitab kuning enggak apa-apa, innahu. Tapi kalau baca Al-Qur'an harus sesuai dengan tajwidnya. Ditahan dulu. Innahu ini. Innahu. Enggak boleh kesusu, enggak boleh keburu-buru, enggak boleh. Ya ini kalau kita mengucapkan bahasa Arab enggak apa-apa. Innahu, innaka. Ya ini innahum, innakum misalkan seperti itu. Ya, ini. Kalau kita membaca kitab kuning juga tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ditahan. Ya, ini sampai 1,5. Innahu kana tawwaba. Ini juga sering saya mendengar orang membacanya itu seolah-olah innahu kana tawwaba. Jadi natawwaba itu disambung. Natawwaba seolah-olah satu kalimat natawwaba. Ini yang kana. Ini jadi kana. Ini satu lafaz kana ini kan huruf ini ya, kana. Ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan bisa berubah menjadi kana yakunu. Fi'il bisa. Ya, ini kana yakunu. Ya, ini kana. Ya, ini lain dengan tawwaba. Nah, terkadang innahu kana tawwaba. Natawwaba ini kadang disambung ini natawwaba. Ini repot kalau sudah seperti ini. Jadi harus tahu berarti tulisannya itu seperti apa sehingga tidak nyambung. Huruf lafaz depannya itu tidak nyambung dengan lafaz di belakangnya. Nah, itu seperti itu cara membacanya. Saya ulang sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Demikianlah cara membaca surat An-Nasr. Ini wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mustami'in mustami'at, pendengar setia radio MD FM yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saatnya kita mengkaji isi dan kandungan surat An-Nasr. Ini asbabun nuzul. Maknanya dulu. Makna An-Nasr terlebih dahulu. Makna An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah selama di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Ya, ini telah mengalami banyak kesulitan dalam berdakwah. Ya, ini kemarin sudah saya ceritakan bagaimana dakwahnya di Mekah. Siapa orang yang getol ingin membunuh Nabi, kan sudah kita kaji suratnya, itu surat Abu Lahab itu kan, surat Al-Lahab. Ya, ini Al-Masad ini kemarin. Ya, ini bagaimana Nabi ketika mendakwahkan agama tauhid ini di Mekah diancam, diteror, difitnah, dihina, ya, ini kemudian bahkan diusir dari Mekah sampai pindah ke Madinah, bahkan mau dibunuh. Ada upaya-upaya Nabi itu mau dibunuh, bahkan nyawanya ini seharga 100 onta. Kan kemarin sudah saya jelaskan itu. Ya, ini nyawanya Nabi itu seharga 100 onta. Ya, ini maka sampai pindah ke Madinah. Ya, ini setelah pindah di Madinah pun orang-orang kafir tidak berhenti ternyata. Abu Lahab tidak berhenti memusuhi Rasulullah SAW. Orang-orang kafir yang lain tidak berhenti memusuhi Rasulullah SAW. Terus dikejar ke Madinah, diganggu. Akhirnya terjadi perang Badar. Ya, ini tidak tidak kapok lagi, ganggu lagi, terjadilah perang Uhud. Ganggu lagi, terjadilah perang Badar yang kedua. Ganggu lagi, terjadilah perang Badar yang ketiga. Dan perang lagi yang lainnya seterusnya. Bahkan tidak puas, orang-orang kafir Mekah ini menggalang kekuatan bersatu dengan Yahudi. Ini kemudian mengajak bersatu orang-orang Nasrani, orang Romawi, ini orang Persia. Diajak, ayo wis kita bersatu aja. Ini kita hancurkan Madinah, kita bunuh itu Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Kita hancurkan, kita hapus dari peta itu ya, bahasanya dihapus dari peta Madinah itu, dibuang, dihilangkan dari peta kalau bahasa kita seperti itu. Dihancurkan kota Madinah sehancur-hancurnya. Maka orang-orang kafir telah berhasil mengumpulkan 13.000 pasukan gabungan ini ya, pasukan gabungan ini, bayangkan. Ini umat Islam pada saat itu hanya memiliki 3.000 pasukan, hanya 3.000 pasukan. Ini perang apa? Perang Khandaq gitu ya. Perang Khandaq, perang Parit, ini kan, atau perang Ahzab. Ini perang Ahzab. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang telah dirahasiakan oleh orang kafir, rencana yang disimpan rapat oleh orang kafir, mau menghancurkan kota Madinah, mau membunuh Rasulullah SAW beserta umat Islam semuanya, bahkan mau membakar semua rumah yang ada di Madinah miliknya orang-orang Islam. Ini dibocorkan, rahasia-rahasia itu dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril turun memberi informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang kafir di luar sana telah menggalang kekuatan mau menghancurkan kota Madinah. Maka segera Rasulullah SAW
mengumpulkan sahabat-sahabatnya, diajak musyawarah. Ya apa ini? Maka ada di situ ide yang diterima oleh Rasulullah adalah ide Salman Al-Farisi. Kita tidak usah keluar dari Madinah wahai Rasulullah. Ini cukup kita buat parit-parit saja. Jadi di setiap jalan menuju ke kota ini kita buat parit-parit. Kita buat jebakan-jebakan agar orang-orang kafir tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Nah, itu idenya sahabat Salman Al-Farisi ya ini. Maka terjadilah perang betulan pada saat itu, perang Ahzab, yang mana Allah telah menurunkan ini pertolongannya berupa tentara yang tidak bisa dilihat, kemudian berupa angin, cuaca yang buruk dan seterusnya, sehingga membuat orang kafir kalah kabut menghadapi 3.000, hanya 3.000 pasukan umat Islam. Ini 3.000 tapi berani mati. Ini 13.000 tapi pengecut ya Allah. Kan lebih menang yang 3.000 berani mati. Ini. Maka pada saat itu di Madinah ini sudah mengalami apa? Mengalami paceklik, krisis. Ini mengalami paceklik. Makanan ini sudah mulai langka, kemudian semua bahan makannya sudah mulai langka, kemudian cuaca yang sangat dinginnya luar biasa, ekstrim cuacanya pada saat itu. Ini sampai di dalam surat Al-Baqarah itu Allah mengabarkan kepada kita ini umatnya ini agar membaca sejarah yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah memberitakan kepada umat ini, kepada umatnya, ini kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika membaca itu biar ingat. Yang isinya di situ am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira ini dengan mudah kalian akan masuk surga, belum berbuat apa-apa sudah dijanjikan surga. Nah ini kalau Islam kan tidak. Islam ya harus berusaha, harus berjuang, harus berkorban, harus begini begitu masuk surga. Nah ini agama Islam. Gak tahu mungkin agama yang lain belum apa-apa sudah dijanjikan surga. Kamu kalau sudah masuk surga lah ini. Nah ini am hasibtum adkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum walamma ya'tikum, dan belum pernah terjadi pada diri kalian sebagaimana apa yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian bersama Rasulullah SAW. Ya, ini para sahabat maksudnya. Ya, ini masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah. Hatta yaqula alladzina amanu, ya ini mata nasrullah. Ya, ini. Sampai Rasulullah bersama para sahabat mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana memperjuangkan agama ini, bagaimana berusaha untuk menjaga agama tauhid ini, sampai berdarah-darah, sampai kelaparan. Ini sampai luar biasa pokoknya keadaan Madinah. Makanan berkurang sudah, persediaan sudah sangat menipis. Ini kelaparan dan seterusnya. Ini bahkan diembargo oleh orang-orang kafir, pedagang-pedagang kan tidak boleh masuk ke Madinah, dan barang-barang Madinah kalau dijual di luar tidak diterima sama mereka, tidak diterima. Ini kan diembargo. Ini sampai luar biasa menderitanya. Ini kan sampai Rasulullah SAW bersama orang-orang yang beriman hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan ya Allah pertolongan ini datang? Kapan ya Allah pertolongan ini datang? Sampai berdoa seperti itu, bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan ya Allah pertolongan ini datang? Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ini tahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Nasrullah. Nah inilah yang dimaksud adalah Nasrullah, pertolongan Allah. Ini surat An-Nasr ini.
pertolongan Allah ini telah datang. Idza jaa nasrullahi wal fath, ini apabila datang pertolongan Allah, ini wal fath yang artinya fathah itu adalah telah dibukanya kota Mekah untuk umat Islam, alias kota Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikuasai oleh orang Islam. Ya ini terkabulnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ini An-Nasr, pertolongan Allah. Karena ceritanya seperti tadi itu. Jadi penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam mendakwahkan Islam ini luar biasa. Penderitaannya bertubi-tubi sampai Rasulullah tadi itu bertanya kepada Allah langsung, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, itu kan. Kapan ini pertolongan Allah datang? Mata nasrullah, mata nasrullah. Ya inilah, maka turunnya surat An-Nasr ini memberikan kabar gembira. Ya ini busyra, ini ya busyra, termasuk kabar gembira, al-busyra ini. Jadi kabar gembira kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas pertolongan Allah, datangnya pertolongan Allah dan dibukanya kota Mekah untuk umat Islam, dikuasainya kota Mekah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isi dan kandungan surat An-Nasr yang utama adalah datangnya pertolongan Allah dan dibukanya kota Mekah untuk umat Islam. Sebelum kita lanjut memasuki di ayat-ayat berikutnya, sebelumnya saya coba informasikan dulu oleh sahabat MD yang ingin bertanya tentang kajian kita cukup menarik ini, tafsir surat An-Nasr. Anda bisa bergabung, mungkin ada yang mau ditanyakan di via online di 0823 345 08182. Sekali lagi di 0823 345 08182. Atau Anda bisa kirimkan SMS Anda untuk Probolinggo dan sekitarnya, sahabat MD, di 0895 388 692772. Sekali lagi di 0895 388 692772. Baik, kita akan tunggu telepon ataupun SMS dari Anda, silakan. Baik, kalau gitu Ustaz, kita akan lanjut lagi. Pendengar Radio MD FM yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat An-Nasr. Ini ceritanya atau sejarahnya itu, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap-siap untuk berangkat haji pada tahun 10 Hijriah. Siap-siap berangkat haji. Karena berkali-kali Rasulullah SAW usaha untuk ke Mekah berangkat haji akan tetapi gagal. Dan baru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 10 Hijriah disebut haji wada, haji perpisahan. Nah, saat itu orang atau sahabat yang menyertai Nabi Muhammad SAW jumlahnya sangat besar sekali. Jumlahnya berapa saat itu? 90.000 sahabat menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya namanya sebuah perjalanan dari Madinah ke Mekah ini kan membutuhkan bekal kan ya, bekal disiapkan, semuanya disiapkan. Bahkan kalau malam itu untuk penerangan disiapkan obor gitu ya. Kayak pasukan yang luar biasa itu ya, jumlahnya 90.000, bayangkan. Kalau malam menyalakan obor semua, ya apa itu? Luar biasa. Yang saya baca dalam sejarah seperti itu. Ya, ini luar biasa. Ya, ini separuhnya jamaah haji Indonesia kan nih. Jamaah haji Indonesia kan 200.000. Nah, ini jamaah haji terbesar ya di dunia nih ya, Indonesia. Terbanyak di dunia adalah Indonesia. 200.000, ini separuh, yang ini 90.000. Ini 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Ya ini. Nah, ini bergerak mendekati
kota Mekah. Maka apa yang terjadi? Orang Mekah, orang Mekah itu ketakutan, ada apa ini? Ini bahkan Abu Sufyan sebagai pemimpinnya orang kafir, ini mungkin ini termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam di zaman di masa hidupnya Rasulullah SAW ya. Abu Sufyan ini pentolannya orang kafir. Ini yang terakhir masuk Islam, karena banyak sekali pimpinan-pimpinan orang kafir yang dapat hidayah, termasuk sahabat Umar bin Khattab ya, termasuk lagi Amr bin As ya, ini Amr bin As dan pimpinan-pimpinan yang lain. Ini Abu Sufyan yang terakhir. Ketika Rasulullah bergerak menuju ke Mekah, yang padahal niatnya itu untuk haji, bukan untuk perang, niatnya untuk haji, bersama 90.000 sahabat. Maka Abu Sufyan kemudian keliling Mekah. Ini ngasih tahu penduduk Mekah, gawat, gawat kita diserbu oleh Muhammad, kata Abu Sufyan. Nah, akhirnya semua menyiapkan diri untuk menyambut, untuk menemui Nabi Muhammad SAW, termasuk Abu Sufyan. Dan ternyata apa? Setelah Abu Sufyan bersama orang-orangnya ini menyiapkan segala macam senjata untuk menyerbu juga, untuk menghadapi Rasulullah SAW, ternyata setelah menghadap Rasulullah SAW, Abu Sufyan bukannya memerangi Rasulullah, tapi justru malah menyatakan Islam. Ini menyatakan Islam, dan orang-orang Mekah alias penduduk Mekah semuanya ini menyerahkan diri tanpa syarat. Ini kan subhanallah. Ini disebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah masuk ke Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang pada tahun 10 Hijriah ini. Bahkan pemimpin orang kafir Mekah yang bernama Abu Sufyan telah memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, inilah luar biasa. Ya, ini subhanallah. Ya, ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Fatah itu, ini kan, itu telah terbukti bahwasanya kota Mekah akan dikuasai oleh Rasulullah, akan dikuasai oleh umat Islam, menyerahkan diri tanpa syarat. Ini luar biasa. Rasulullah lahir di Mekah, berjuang di Mekah, kemudian diusir ke Madinah, hidup di Madinah, berjuang di Madinah, kemudian kembali lagi Mekah menyerahkan diri tanpa syarat. Ini bayangkan saja kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan haji. Kan perintah haji ini kan turunnya di Madinah. Terus kemudian ternyata Mekah ini tidak menyerah. Mekah tidak mau dimasuki umat Islam. Apa yang terjadi? Kan tidak mungkin sampai sekarang juga kita mau melaksanakan haji di Mekah. Kan tidak mungkin. Tapi ternyata atas izin Allah, atas janji Allah kepada Rasulullah SAW, ini telah terbukti. Ini yang disebut dengan Al-Quran itu adalah mukjizat, memberikan berita yang belum terjadi, dan pada akhirnya betul-betul terjadi. Jadi beritanya belum terjadi, terus kemudian betul-betul terjadi. Ini Allah telah memberitakan bahwa nanti Mekah itu akan menyerahkan diri tanpa syarat dalam surat Al-Fatah itu kan ya. Maka terjadilah, karena itu memang sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam dimanapun berada, di Indonesia pun ini bisa ke Mekah, kan, karena sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, yaitu ketika Rasulullah SAW haji wada, haji perpisahan bersama dengan 90.000 sahabat. Nah, ini kan luar biasa ini kan. Orang kafir itu ketika malam hari melihat pasukan yang segitu besarnya itu ketakutan. Aduh, ya apa ini? Ini obor-obor telah kelihatan dari jauhan.
Ya, ini api-api obor itu sudah kelihatan dari jauhan. Jumlahnya 90.000, bayangkan. Ya, ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, kemudian melakukan umroh. Ya, ini melakukan haji yang disebut haji tamattu gitu ya. Haji tamattu sebagaimana haji yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mikotnya di mana? Di Madinah. Ini kan. Mikotnya di Madinah, kemudian bergerak menuju ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, langsung Rasulullah melakukan tawaf. Nah, tawaf, kemudian Rasulullah meminum air Zam-Zam bersama 90.000 sahabat. Kemudian Rasulullah melakukan sa'i, ya ini sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu Rasulullah tahallul, ya ini memotong rambut, mencukur rambut, kemudian ganti baju biasa dan menunggu, ya ini menunggu pelaksanaan ibadah haji yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Ya ini bersama 90.000 sahabat. Maka ketika tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah kemudian siap-siap, ya ini bergerak menuju ke Mina. Ya ini bergerak menuju ke Mina, kemudian ke Arafah. Nah, ini yang diikuti oleh para hujjaj, ini para jamaah haji mengikuti jejak Rasulullah, tidak mau mengikuti kendaraan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Saya dari Masjidil Haram mau berangkat ke Arafahnya jalan kaki saja, sebagaimana napak tilas itu ya. Tujuannya napak tilas sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak jamaah yang seperti itu. Nah, ini harus izin menandatangani surat perjanjian. Ya, ini kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berarti di luar tanggung jawab pemerintah. Nah, ini karena saya juga pernah jadi karom ya. Ini ketua rombongan, juga pernah menjadi ini pembimbing haji. Yang saya lihat seperti itu. Jamaah Indonesia banyak yang istilahnya huruj, ya, ini keluar dari kelompoknya. Nah, ini kemudian minta izin pada ketua rombongannya mau jalan kaki saja. Ya, ini dari Masjidil Haram, dari maktab itu menuju ke Arafah. Ya, ini yang dituju Mina dulu. Seberapa jauh itu, Ustaz? Iya, ya ini lumayan ya, ada 7 kilo. 7 kilo ya. Ya, sekitar 7 kilo insyaallah. Ya, berjalan. Nah, ini yang saya lihat tahun berapa itu ya? Tahun 2009 itu hujan. Jadi para hujjaj yang berjalan kaki menuju Arafah, yang melintasi Mina itu kehujanan. Tapi ternyata semangatnya tetap luar biasa. Nah, inilah. Karena kepengen mengikuti itu Rasulullah SAW. Ini napak tilas gitu kan ya. Ya, ini seperti itu. Ya, ini dan banyak juga yang mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah. Ini disiapkan bus-bus itu ya, untuk mengangkut jamaah Indonesia menuju ke Arafah ini. Nah, maka sampai di Arafah, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah. Nah, turunlah ayat itu ya, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu, pada hari ini 9 Arafah. Al-yauma itu artinya seperti itu. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan, ya ini agama kalian. Atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Ya, ini Islam sebagai agama Islam itu kan. Jadi telah disempurnakan oleh Allah nikmat-nikmat ini berupa agama Islam itu telah sempurna, ajaran yang telah sempurna. Yani al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Dan turun lagi, ya ini surat, ya ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Baru setelah itu Rasulullah ke Mina untuk pelemparan jumroh jamarat itu. Turun surat An-Nasr. Nah, ini ketika baginda Rasulullah SAW ada di Mina.
maka turunlah surat An-Nasr. Turunlah kepada Rasulullah SAW malaikat Jibril menyampaikan surat An-Nasr, yang mana surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW, alias surat pamitan. Siapa yang mengetahui hal ini? Yaitu sahabat Abbas. Yang itu adalah sahabat Abbas. Beliau menangis, kemudian menyampaikannya kepada sahabat Umar, bahwa turunnya surat An-Nasr ini sebagai pamitan. Ini telah sempurna ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, telah berakhir dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat yang mengetahui turunnya surat An-Nasr ini, yang merasakan bahwa Nabi ini kayaknya sudah mau pamitan, ini menangis mereka. Mereka menangis. Ini karena sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Ya, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh putrinya yang bernama Fatimah. Jadi setelah haji itu, ini setelah turunnya surat An-Nasr ini, Rasulullah SAW ini memanggil putrinya, Ta'ali ya binti, sini wahai anakku, ini aku kasih tahu. Ini maka kemudian setelah dibisiki, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah ini bukannya tersenyum tapi malah menangis, sesungguhan menangis. Ini kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah, sini Ta'ali ya binti, sini wahai anakku, sini. Dibisiki lagi. Setelah itu kok tersenyum. Jadi setelah dibisiki yang pertama menangis terseduh-seduh, dipanggil Rasulullah, kemudian dibisiki lagi tersenyum. Maka kemudian para sahabat yang menyaksikan bertanya, wahai Sayyidah Fatimah, ada apa sebetulnya? Aku dibisiki oleh ayahku yang pertama, beliau mengatakan bahwa sebentar lagi ajalku akan diambil oleh Allah SWT, ajal yang akan datang. Maka menangislah. Kemudian aku menangis, dan kemudian aku dipanggil oleh ayahanda yang kedua dan dibisiki lagi. Kenapa aku tersenyum? Karena pada saat itu ayahanda menyampaikan bahwasanya di antara keluargaku yang pertama kali menyusulku adalah engkau. Jadi keluarga Rasul yang pertama kali menyusul pada Rasulullah meninggal dunia adalah Sayyidah Fatimah. Maka aku tersenyum. Nah itu yang dijadikan pegangan oleh ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun ayat yang terakhir turun adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Atau ayat yang tadi itu, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Nah ini, jadi ketika turun surat An-Nasr ini, para sahabat sudah merasakan perpisahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut hajinya itu haji wada, haji perpisahan. Ini dan diakhiri dengan turunnya surat An-Nasr. Sahabat menangis, semuanya menangis, banyak yang menangis. Ini bagaimana rasanya akan berpisah dengan kekasihnya. Ini Rasulullah yang digambarkan sebagai seorang kekasih. Ini seorang yang sangat dicintainya, seseorang yang sangat disayanginya. Mereka tidak sanggup dikabari kalau Rasulullah itu mau meninggal dunia. Maka mereka kemudian menangis. Ini asbabun nuzul, ini surat An-Nasr. Jadi cerita sebab turunnya surat An-Nasr seperti itu. Jadi turunnya di Mina. Ini walaupun turunnya di Mina, turunnya di Mekah, tapi surat ini tidaklah disebut Makkiyah, tapi disebut Madaniyah, karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun turun di Mekah, tapi kalau sesudahnya hijrah tetap disebut surat Madaniyah. Nah ini, sehingga surat An-Nasr ini walaupun turunnya di Mekah, yaitu di Mina, tepatnya di Mina, tempatnya itu di Mina, tapi disebut Madaniyah, termasuk surat-surat Madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullah. Ketika datang pertolongan Allah. Nah, ini sudah pertolongan sudah datang ya. Ternyata orang-orang kafir sudah bosan perang ya. Orang-orang kafir Mekah bosan perang, menyerahkan diri wis tanpa syarat. Nah, ini wis kapok wis, enggak mau perang lagi. Nah, ini kepengen aman, hidup nyaman, tenang, tentram. Nah, ini merdeka. Ya, itu yang diharapkan. Ini Nasrullah. Ya, ini kemerdekaan. Pertolongan Allah ada kemerdekaan. Ya, ini merdekanya kota Mekah. Ya, ini dari peperangan yang terus berlanjut. Ya, ini siapa yang ngajak perang? Tentunya adalah orang-orang kafir. Ya, ini. Ya, ini pertolongan Allah telah datang. Wal fath yang disebut di situ adalah pertolongan Allah berupa terbukanya kota Mekah. Ya, ini kan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad, ta di sini adalah maknanya adalah engkau, ta, dan kamu Muhammad, ya ini menyaksikan orang-orang berbondong-bondong. Afwaja itu berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk agama Islam. Yang mana sebelumnya kan telah turun itu ya. Telah turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, engkau menyaksikan sendiri. Ya, ini maka pada saat itu betul orang-orang Mekah yang asalnya kafir, bahkan Abu Sufyan ya, yang pimpinannya kafir berubah menjadi Islam, memeluk agama Islam. Nah, ini kan itu yang disaksikan oleh Rasulullah. Berarti tambah ribuan. Ya, ini kan jumlahnya umat Islam tambah banyak. Ya, ini ribuan dari penduduk dan masyarakat Mekah. Ya, ini semuanya memeluk agama Islam. Yadkhuluna fi dinillah. Maka di sini disebut nas. Kalau nas itu kan tidak menyebutkan golongan tertentu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nas di semua tidak disebutnya satu golongan. Kalau wa ra'aital ladzina, lah ini mungkin kalau alladzina ini satu golongan. Alladzina golongan mana? Ya mungkin bangsa Quraisy atau mungkin bangsa Arab saja. Selain bangsa Arab tidak masuk. Tapi ternyata yang Allah gunakan di sini adalah kata-kata nas. Jadi manusia pada umumnya saat dunia ya ini, dan terbukti kan sekarang Islam telah menyebar di seluruh dunia. Di Cina ada Islam, di Amerika ada Islam, di Australia ada Islam, di mana saja wes pokoknya di seluruh dunia ada itu namanya agama Islam. Nah ini wa ra'aitan nasa ya. Jelas di sini nas. Jadi semuanya. Bahkan di Afrika sekarang, Afrika itu sudah banyak umat Islam. Ya ini orang kulit hitam itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Ya ini karena ternyata agama yang paling masuk akal menurut mereka adalah agama Islam. Ini agama yang paling masuk akal. Lainnya tidak masuk akal kata mereka. Setelah saya tanya ketika saya belajar di Kairo itu kan banyak sekali teman-teman saya dari Afrika, dari Amerika, dari Australia. Ya, saya tanya kenapa kok masuk Islam. Bahkan dari Cina banyak juga itu. Ya, ini, kenapa masuk Islam itu? Karena agama Islam paling masuk akal. Jadi bisa diterima oleh akal. Ya, ini. Mereka dapat hidayah sangat senang sekali. Ya, ini. Fasabbih. Maka karena pertolongan Allah sudah datang, terus sudah dibukanya kota Mekah, ya ini maka Allah perintahkan agar bersyukur ya, pada Allah SWT dengan apa? Dengan banyak bertasbih. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu dan mintalah ampunan kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah karena adanya Allah ikut tawwaba maha penerima taubat. Jadi termasuk
cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan banyak berzikir mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah innahu kana tawwaba ini kan. Jadi seperti itu. Bahkan manfaatnya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mengucapkan tasbih satu kali aja itu lebih Allah sukai daripada dunia seisinya. Nah ini kan gitu. Subhanallah gitu saja. Paling ditambahi wa bihamdi. Ini subhanallah saja. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada dunia seisinya. Lebih baik kan artinya daripada dunia seisinya mengucapkan satu kalimat subhanallah wa bihamdi. Ini lebih baik daripada dunia seisinya. Ini kan subhanallah. Bahkan ketika para sahabat itu yang fakir, yang miskin ngiri sama yang kaya. Kita ini sama-sama muslimnya wahai Rasulullah, tapi mereka kaya Rasulullah, kami miskin. Mereka bisa haji ya Rasulullah, mereka bisa sedekah ya Rasulullah, mereka bisa zakat ya Rasulullah, mereka bisa berdakwah dengan hartanya ya Rasulullah, sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah menenangkan sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin tadi itu. Kemudian beliau bersabda, membaca satu tasbih sama dengan sedekah. Nah ini membaca takbir sekali sama dengan sedekah, membaca tahmid sekali sama dengan sedekah. Nah ini kan bahkan menyingkirkan duri yang ada di jalan juga sedekah. Tersenyum dengan orang lain, dengan saudara kita sedekah. Nah ini kan subhanallah seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apalagi kita saat ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha kan ya. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah sangat banyak, maka kita mensyukurinya juga dengan banyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini astagfirullah. Nah itu isi dan kandungan surat An-Nasr. Karena waktunya sudah jam 13 mungkin ya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan ya, insya Allah surat Al-Kafirun. Insyaallah.